Tuan berkata dengan sabar, bukankah aku baru saja memberitahumu? Bab 5836 sampai bab 5840. Zhang Ermao segera melaporkan situasinya kepada Marvin Ye setelah dia menutup telepon Zhao Laozi. Ye Chen, yang menerima telepon, sudah tiba di hotel pemandian air panas Camp Elises. Karena pemandian air panas Camp Elises tidak jauh dari Villa Wan Liu tempat kakek dan nenek tinggal, Ye Chen berencana untuk tinggal di sini sebanyak mungkin di periode waktu berikutnya untuk mencegah keadaan darurat. Dia meminta Chen Zekai untuk mengatur helikopter penyelamat yang kuat untuk siap siaga di sini kapan saja. Begitu ada kebutuhan, helikopter dapat langsung lepas landas dan tiba di Wan Liu Villa dalam 3 hingga 2 menit. Ketika Ye Chen mendengar Zhang Ermao mengatakan bahwa seseorang di bandara bersedia membayar 3 juta untuk penarik jari yang dibuatnya, dia ketakutan. Dia tahu bahwa orang yang dia tunggu ada di sini. Dia menduga bahwa orang-orang dari dinasti Qing pasti akan datang ke Jinling, tetapi dia tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Saat ini, Zhang Ermao bertanya kepada Marvin Ye di telepon, "Tuan Ye, orang itu mungkin datang dari bandara ke Antique Street. Jika dia menemukan saya nanti, apakah ada yang perlu saya perhatikan?" kata Marvin Ye ringan. "Jika dia membuat penawaran untuk membeli sepotong kayu pemogokan petir yang saya berikan kepada Anda, dan Anda dapat menawarkan 5 juta, dan jika dia menginginkannya, Anda dapat menjualnya kepadanya." Zhang Ermao dengan cepat bertanya lagi, "Tuan Ye, orang ini seharusnya orang yang kamu cari, kan? Haruskah saya mengirim seseorang untuk mengawasinya?" "Tidak perlu," Marvin Ye menginstruksikan, "jual saja barang-barangnya dan jangan khawatir tentang hal lain." Zhang Ermao memiliki kontak langsung dengan Earl of the Po King Hui. Untuk Zhang Ermao, selama dia tidak terlihat oleh orang lain, dia pasti tidak akan berada dalam bahaya. Karena semakin penting seseorang, semakin kecil kemungkinan dia menambahkan risiko tambahan pada tugas pentingnya. Jadi jika Earl hanya meminta Zhang Ermao untuk membeli petir, itu pasti tidak akan merugikan Zhang Ermao. Namun, jika Zhang Ermao ditemukan oleh pihak lain, itu akan menjadi masalah lain. Kemungkinan besar orang itu akan menggunakan Zhang Ermao sebagai titik terobosan untuk terlibat tahu persis siapa yang bermain untuknya. Untuk mencegah Zhang Ermao terlihat oleh pihak lain, Ye Chen memberinya petunjuk psikologis. Begitu seseorang bertanya kepadanya tentang asal kayu sambaran petir, dia akan sangat percaya di dalam hatinya bahwa benda itu digali dari lubang dari. Dengan cara ini, kontak Zhang Ermao dengan Earl of the Po King Hui bisa sangat alami. Ye Chen tiba-tiba memikirkan satu hal. Dia membuat Thunderbolt Talisman menjadi senjata sihir 1 kali yang akan hancur setelah digunakan, sehingga pihak lain akan berinisiatif menggunakan Thunderbolt Talisman untuk mengingatkannya tentang lokasinya setelah dia tiba di Jinling. Tapi, memikirkannya sekarang, Lin Waner berkata bahwa dia mungkin dalam bahaya, yang berarti dia dan dia pasti akan bertengkar. Jika ini masalahnya, maka cara menangani seluruh masalah mungkin harus sedikit berubah. Adapun jimat petir yang disiapkan untuknya, lebih baik menyesuaikannya secara mendalam untuk klien yang datang dari jauh ini. Memikirkan hal ini, dia segera naik helikopter ke Hotel Istana Buckingham di daerah perkotaan, dan pada saat yang sama menelepon Zhang Ermao, memberitahunya, "Zhang Ermao, ambil potongan kayu pemogokan petir yang kuberikan padamu untuk menemuiku di Buckingham Istana segera, semakin cepat semakin baik." Zhang Ermao hanya berjarak 5 atau 6 menit dari Istana Buckingham dengan mobil listrik, dan Ye Chen membutuhkan waktu yang hampir sama untuk terbang ke sana. Tetapi dibutuhkan setidaknya 30 atau 40 menit untuk pihak lain memikirkan Antique Street dari bandara.
Tapi sekarang, baru beberapa menit berlalu sejak dia menanyakan informasi Zhang Ermao, dan dia mungkin belum naik taksi, jadi dia masih punya cukup waktu. Segera, sebuah helikopter lepas landas dari Camp Elises Spa Hotel dan menuju istana Buckingham dengan kecepatan tercepat. Ketika Ye Chen tiba di istana Buckingham, Zhang Ermao baru saja tiba. Setelah Ye Chen bertemu dengannya di kantor Chen Zekai, dia bertanya kepadanya, "Apakah Anda membawa potongan kayu pemogokan petir yang saya berikan?" Ye Chen mengangguk dan berkata kepadanya, "Ermao, kamu keluar dan tunggu aku dulu." "Oke," Zhang Ermao berkata tanpa berpikir, "Tuan Ye, kalau begitu kamu bisa meneleponku kapan saja jika ada yang harus kamu lakukan." Aku berkata, dan dengan hormat mengundurkan diri dari kantor. Ye Chen dengan cepat menggunakan energi spiritualnya untuk menyesuaikan formasi di jimat petir. Beberapa menit kemudian, dia menelepon Zhang Ermao, menyerahkan jimat petir yang telah disesuaikan, menggunakan beberapa energi spiritual, dan mengatakan kepadanya, "Ermao, kamu ambil bidak ini kayu petir saat ini. Jika pihak lain bertanya tentang detail perampokan makam, dan menanyakan apakah Anda memiliki produk lain selain potongan kayu petir ini, Anda memberitahu dia bahwa kayu petir dan kunci pas adalah milik Anda. Tuan yang memberikannya kepada Anda dan meminta Anda untuk membagikannya. Adapun di mana Anda menggali sesuatu dan berapa banyak yang Anda gali, Anda tidak tahu. Jika dia bertanya siapa tuanmu, Anda juga mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak tahu. Katakan saja sesekali, keluarga atas Anda akan menghubungi Anda sekali. Jika dia ingin melihat keluarga atas Anda, biarkan dia meninggalkan nomor telepon untuk Anda, dan setelah keluarga atas Anda menghubungi Anda akan membantunya menyampaikan. Jika atasan Anda bersedia menemuinya, Anda dapat memanggilnya." Zhang Ermao tidak tahu bahwa dia telah diisyaratkan oleh Ye Chen, jadi dia segera mengangguk dengan berat dan dengan hormat berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya ingat semuanya. Garis bawah terima kasih, Tuan Ye." Beberapa menit kemudian, Zhang Ermao kembali ke Antique Street. Seseorang bertanya kepadanya, "Kakak Ermao, mengapa Anda pergi ke sana sekarang? Beberapa orang menanyakan sesuatu kepada Anda." Zhang Ermao berkata dengan santai, "Saya pergi, saya makan dengan buruk pagi ini." Saat dia berkata, dia mengambil jimat petir keluar dan letakkan kembali di tengah kios. Saat ini, dia tidak tahu bahwa benda ini telah direnovasi oleh Ye Chen. 20 menit kemudian, seorang lelaki tua bergaun panjang berjalan ke jalan antik dengan langkah tergesa-gesa. Orang ini adalah Chang Sengbo. Mengambil taksi dari bandara ke Antique Street, dia terus mendesak pengemudi untuk mengemudi lebih cepat. Tetapi meskipun demikian, butuh waktu hampir 40 menit untuk tiba di sini. Hal pertama yang dilakukan Chang Sengbo ketika dia berjalan ke Antique Street adalah segera memeriksa setiap fluktuasi aura di sekitarnya. Mata dan kesadarannya memindai lusinan kios yang baru saja dia masuki. Tetapi dia tidak menemukan jejak aura. Setelah dia berjalan lebih dari 100 meter ke kedalaman jalan antik, dia segera menemukan bahwa tidak jauh dari sana, ada fluktuasi khusus yang hampir sama dengan kunci pas giok bandara. Matanya langsung beralih ke tempat yang bergelombang, dan dia melihat seorang pria paruh baya dengan alis nakal dan 2 kumis berdiri di depan sebuah stan, memperkenalkan produk kepada seorang turis dengan fasih. Pria paruh baya ini adalah Zhang Ermao. Segera, mata Chang Sengbo melewati Zhang Ermao dan mendarat di sebatang kayu sambaran petir di tengah bilik Zhang Ermao. Pada saat ini, Chang Sengbo sangat bersemangat, karena dia tahu bahwa kayu yang disambar petir adalah senjata ajaib. "Saya belum pernah melihat senjata ajaib di luar dalam hidup saya,"
dan saya menemukan 2 berturut-turut sebelum saya datang ke Jinling. Sepertinya saya sangat beruntung bisa datang ke Jinling kali ini, bersambung.